Kristus. Siang ini saya terkesan dengan satu tema daripada lagu terakhir ya firman ya, meskipun kita nggak kencangan. Karena dikatakan di situ adalah ya, ada hati yang berikan hati ya, ajar kami untuk punya hati ya, hati yang memberi, hati yang baru ya. Dan hari ini saya ada satu tema yang sederhana ya Bapak Ibu, tapi ini menurut saya satu hal yang patut untuk menjadi perhatian kita adalah tema jagalah hatimu, jagalah hatimu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu video ya, mungkin ini videonya cuma sebentar aja ya, tapi ini saya benar-benar terkait dengan tema ini. Sebenarnya nyambungnya juga nggak nyambung sekali ya, tapi saya mau melihat ada satu hal yang patut dan selama ini langka untuk sekarang kita boleh lihat. Pak Andreas mungkin bisa tampilkan satu video yang cuma sekian detik aja Pak ya. Ini sempat viral 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Ini adalah satu konteks, sebenarnya ini ada di budaya lain ya. Nah ini ya, coba Bapak Ibu lihat, ini breaking viral. Ya. Sudah perhatikan ya di sana? Kalau lihat nih ya, anak kecil di Jepang ini ya, dia nyebrang ya, setelah menyeberang ada satu sikap yang sudah langka di Indonesia ya, apalagi untuk anak-anak ya seusia ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, gestur ini ya dalam budaya Jepang dinamakan dengan ojiki Bapak Ibu ya. Jadi gerakan gestur ini budaya Jepang namanya ojiki. Apa itu? Satu gerakan untuk membungkukkan badan. Dan ternyata ojiki ini setelah saya coba buka setelah literatur ya, ada beberapa tingkatan. Ternyata mempunyai arti dalam beberapa tingkat. Jadi yang pertama adalah esaku ya. Ini adalah untuk yang sifatnya familiar ya. Mungkin anak-anak dengan anak-anak ya, atau orang yang mungkin selama ini familiar karena kita kenal secara umum. Ini bungkuknya cuma 15 derajat ya, cuma gini dong. Tapi juga ada kirei. Ini untuk orang-orang yang ketemu gurunya, ketemu dosennya, ya, ketemu Pak Pendeta. Ya. Ini agak turun dikit mas, tidak 15, 30 derajat. Waduh, lumayan ya 30 derajat ya. Dan lagi Bapak Ibu yang tertinggi Bu, kaiseri itu namanya 45 derajat. Jadi sudah benar-benar seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini adalah wujud sudah mendalam karena di sana ada satu konteks tentang kerendahan hati, permintaan maaf yang sangat mendalam, penyesalan yang sangat mendalam. Dan ini adalah satu konteks kulminasi budaya malu di Jepang ya, yang mendasari semangat yang dinamakan dengan Bushido mas, dan yang dimaksud dengan harakiri. Ya, sampai mereka katakan kehormatan bagi orang Jepang adalah mereka lebih baik mundur. Bahkan mereka sampai melakukan satu upaya harakiri, satu bunuh diri untuk hormat dan kehormatan itu Bu ya. Itu yang menjadi warisan daripada kami samurai pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya video ini nggak terlalu nyambung sekali dengan tema kita. Tapi saya hanya berpikir kalau kita kaitkan begini, bagaimana ya seorang anak bisa mempunyai satu humble, sikap yang rendah hati. Bagaimana ini bisa tumbuh berakar Bapak Ibu ya? Bukan berarti budaya kita tidak ada loh Pak. Bukan berarti wong Jawa, terutama kalau kita hidup di Jawa, tidak mengajarkan filosofi tentang kerendahan hati. Karena di Jawa ini ada, seperti Pak Jokowi sering bilang, menang tanpa ngasorake. Waduh, tahu nggak artinya? Atau apa? Lurut tanpa bolo. Artinya apa? Kalau saudara merasa suatu saat menang, Anda jangan merendahkan lawan Anda. Ya, Anda harus tetap merangkul dia. Anda harus tetap menghargai dia. Ini yang dicontohkan dalam teladan Pak Jokowi ya. Begitu dia pada saat kita tahu betapa kebencian daripada rivalnya, Pak Prabowo Subianto, saat kekalahan dia 2 kali. Ya, tapi pada saat yang ketiga, dia tunduk karena kerendahan hati. Karena dia katakan, baru saya tahu Bu, selama saya menjadi pemimpin dimanapun saya terbang kemana-mana, ada orang yang kalah didatangi sama orang yang menang ya, dan dia merangkul saya dan dia katakan, ayo Pak, mari kita kembali untuk bersaudara. Untuk siapa? Untuk negara dan bangsa ini. Bapak Ibu,
Ini adalah satu contoh untuk negara dan bangsa kita. Persoalannya adalah apa? Menurut hemat saya ini harus ditanamkan pada saat kita sudah mulai sejak kecil, Pak ya. Mekanisme pembentukan karakter itu harus sejak kecil. Tetapi mungkin konsistensi kita terkait dengan bagaimana membentuk sejak usia dini, ini yang mungkin menjadi satu kelemahan sistem di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ini multi perular ya, multi pendidikan dengan berbagai macam pola ya. Sehingga kalau mungkin orang-orang kita yang Jawa ya, sekarang kalau misalnya sudah masuk ke suatu institusi pendidikan dengan pola tertentu, mereka sudah apa? Matanya sudah ditutup, Bapak Ibu ya. Hari Kartini sudah tidak ada lagi dia pakai kebaya, sudah tidak ada lagi. Pakai matanya ketutup, sehingga kalau apa? Saya lihat kalau makan ya, makan apa? Kalau makan misalnya apa itu kan repot banget ya Bapak ya. Makan udah sepong-isong ini, sepong ini. Tapi kan itu kok dibuat susah ya, kan seperti Bapak Ibu ya. Tapi memang ini satu infiltrasi ya, di mana tarik ulur terkait dengan beberapa pengaruh itu menjangkau anak kita untuk dididik seperti apa? Kepentingannya adalah kepentingan kelompok dan kepentingannya adalah primordial. Ini yang seharusnya pemerintah kita mempunyai kesadaran yang dini untuk apa? Menyetarakan pendidikan nasional ya. Bapak Ibu tahu, percaya tidak ya, bagaimana kita ini mempunyai generasi Gen Z kita yang akan datang. Itu kita akan mempunyai generasi yang memang benar-benar sudah mempunyai kecintaan terhadap negara ini. Mereka harus dididik sejak awal terkait dengan dasar dan apa. Bapak Ibu, ada satu cerita sedikit. Saya ini kalau di setiap ada manajemen training ya, di salah satu CV yang saya dampingi ya, saya ini diundang dalam kapasitas untuk memberikan manajemen training yang terkait dengan masalah hukum, masalah regulasi terkait dengan peredaran barang, masalah ekspor impor dan sebagainya. Dan di sana mencakup masalah kalau seandainya terjadi problem atau masalah antara karyawan dengan perusahaan. Saya bilang ada dua cara untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah apa? Dengan cara non-litigasi, namanya apa? Dengan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, kalau kekeluargaan nggak bisa bagaimana? Litigasi, itu ultimum remedium, hal yang paling akhir. Saya tanya, teman-teman ini semuanya calon karyawan kira-kira lulus tahun berapa? Selama ini saya manajemen training itu rata-rata mereka itu tahun 2000, tahun 2020 ya, artinya mereka masih anak ya Bapak. Ada juga yang kemarin terakhir 2022 lulus SMA-nya langsung kerja. Pada saat saya tanya ya, Mbak, tahu nggak? Kekeluargaan itu adalah sifat daripada budaya Indonesia. Betul Mbak? Mbak, tahu nggak dasarnya sila keberapa? Sila keempat Pak, benar. Coba berdiri dan bicara keras, kira-kira bunyinya seperti apa? Bapak Ibu, ini bukan joke ya, tapi ini kenyataannya. Dalam manajemen training saya 95% mereka nggak ngerti, bahkan nggak hafal Bapak Ibu. Sila keempat, saya bilang ini berarti nggak tahu upacara. Ya, saya bilang kemarin nggak pernah upacara, ya upacara Pak, tapi nggak pernah jadi petugas gitu ya. Kok hafal loh? Ya loh, tahun 2022 ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini kok ya semuanya saya, ya kan? Begitu ya. Ini loh Gen Z tahun 2022 loh Bu. Enggak ngerti sila keempat, dasar kekeluargaannya itu apa? 90% tidak tahu. Ini satu menurut saya, inilah satu warning untuk bangsa ini. Kegagalan dalam pembentukan sistem pendidikan nasional. Bagaimana kita bisa membentuk generasi ini Bapak Ibu kalau kita tidak bisa sedemikian? Siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah kita lihat di dalam video tadi, semuanya tidak terlepas dari apa. Sikap yang ditanamkan sejak dini tentang menghormati orang lain, amin. Untuk senantiasa rendah hati, betul ya, amin, Bapak Ibu ya. Untuk senantiasa tidak mementingkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ini sejak dini tertanam oleh budaya mereka. Dan disinilah saya menghubungkan dengan tema kita siang hari ini, yang kita katakan adalah tentang jagalah hatimu. Saya ada satu hal yang tentu saja tidak lepas dari satu firman Tuhan yang sederhana, yang begitu familiar ya. Apa itu ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah terjemahan daripada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan terjemahan baru ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ya, tentang bagaimana sih sesungguhnya maksud
daripada Amsal 4 ayat 23 ini dalam bahasa aslinya. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya, Amsal itu kan ditulis dalam perjanjian lama ya, itu adalah semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau untuk perjanjian baru, sebagian besar ditulis dalam bahasa Yunani dan sedikit ada bahasa Aramnya, ya, Aramaik namanya ya. Jadi ini untuk apa? Kenapa kok kita harus masuk ke dalam bahasa aslinya? Supaya kita, karena kita beda budaya ya untuk menerjemahkan ini ya. Kalau kita hanya bilang seperti yang tadi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sepertinya datar-datar saja. Tapi kita mau lihat di dalam bahasa aslinya. Bapak Ibu kalau mau tahu ya, baca konteks literasi ataupun huruf Ibrani itu sama. Siapa yang tahu? Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Hah? Gimana Mbak? Dari kiri ke kanan, seperti baca tulisan Arab ya, betul ya? Oh, berarti saudara sudah punya literasi ya terkait, betul ya? Jadi kita bacanya dari sini Bapak Ibu ya. Ini ke sini ya, kiri ke kanan Mbak. Kemudian dari sini ke sini, jadi jelas ini ya. Nah ini tulisannya adalah, ini hurufnya Mikol ya, Mismar, Netzor ya, Libeka, ini ada Ki, ini Ki ya, Ki, Mimbenu ya, Totseot Kayu. Lebih kurangnya ya, lebih dari segala yang harus dijaga. Katakan jagalah hatimu, sebab dari situlah keluaran tentang kehidupan. Mengapa saya membandingkan dengan teks Ibrani? Karena bagi teks Ibrani, lebih dari yang sekarang harus dijaga itu benar-benar warning, benar-benar sesuatu yang sangat penting gitu ya, dan harus dijaga dengan waspada. Ya, mungkin kita mau membedakan apa yang dimaksud. Bahkan dia katakan seperti orang yang menjaga gerbang kota. Pada saat perjanjian lama, seorang penjaga gerbang kota tidak boleh tertidur sedetik pun. Jadi dia terus mencicil terus Bapak Ibu ya. Ini bedanya misalnya ya, saudara misalnya begini. Kalau misalnya di kampung saya ada biasanya jimpitan. Ya, rondanya sekarang sudah nggak sering Bapak Ibu ya, nggak tahu, budayanya semakin turun. Kalau dulu, wah senang sekali saya masih kecil yang namanya ronda, sampai kita pakai musik, pakai angklung ya Mbak, pakai macam-macam ya, pakai suling, kadang-kadang lama-lama pakai pianika, wah lama-lama bisa full band. Tapi senang gitu ya. Jadi kita muter dari jam 10 kita sudah mulai pemanasan sampai jam 3 sampai setengah 4. Kita tahu bahwa rawan-rawannya jam setengah 4 sampai jam 4. Begitu sudah adhan, kita sudah selesaikan. Ini konteks dulu. Tapi kalau sekarang ya, seperti di kampung saya juga di RT 5 RW 18 ya, dikatakan Bapak boleh, kok saya nggak pernah dikasih jadwal ronda ya. Loh kita kan tahu Pak Joko itu kan orang sibuk. Waduh. Nah terus ya duitnya wae dari baca makan roda gitu Pak ya. Ternyata 500 rupiah setiap hari Pak. Jadi kita bayarnya 500 kali 30 Mbak, berapa? 15.000. Jadi kita tuh ngijoli 15.000-nya. Dan kalau kita mau keluar yang namanya prinsip ronda, itu keluarnya jam berapa? Jam 9 muter ning ngene tanggane jipuk simpitan 500. Indonesia ya Mas ya, 500 gitu ya. Kalau suwe ini nek diambilke, Mas, ambil dulu ayo, oke, ngopi, oke, ada. Iki lho, enak pohon, oke. Jipuk 500 iki rada ketok suwe, bukan apa? Karena ada kopi dan ada singkong ya. Kalau itu wah kita untuk segep gitu ya. Misalnya Mas Bambang, waduh, rondo kaya tekan jam 1 jam 2 bojone Mas, kok segep men. Dengaran men padahal apa? Mergo diambil ke kopi Mbak, kalau tidak ada kopi itu jam 9, setengah 10 mulai harus kemulan sarung gitu loh. Nah gimana namanya malingnya aja keluarnya nanti jam 11, jam 12 ke atas ya, betul ya? Tapi inilah yang dimaksud dengan, ini adalah kita menjaga, tapi tidak dalam konteks menjaga segala yang harus dijaga dan sangat amat waspada. Ini saya tekankan ya. Tapi saudara kalau mau lihat misalnya lewat di Kopassus, kandang menjangan. Kita lihat di depan Bu ya, mesti ada sing jogo Bu ya. Sing jogo itu mentelan-telan 24 jam. Ganti setiap 8 jam 3 shift. Jadi mereka itu di pos jam berapapun Mbak, mereka tetap harus stay. Ya, dia harus tetap di pos dan dia harus tetap selalu untuk melihat keadaan selama waktu 8 jam itu.
Dan saya tanya memang benar ya, saya pikir wah ini cuma action aja lah. Kalau misalnya pas ada pengunjung atau misalnya dia mau seperti itu, ternyata enggak. Saya pernah punya rekan di Kopassus dan saya pernah dulu punya teman SMA, pernah nginep di sana dan memang benar ya. Pada saat saya malam-malam keluar tuh, wah ini tetap cicil terus ya, enak terus. Dua orang itu tetap jaga mas, yang lain di belakang dia tetap stay. Ya, dan dia tetap mengawasi keadaan. Ternyata ini adalah bagian dari disiplin. Bapak Ibu yang ada satu perbedaan untuk menjaga. Ini yang jemaat yang saya kasih ingin supaya Anda tahu perbedaannya. Kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka itu datar saja. Seperti orang ronda yang jimpitan tadi ya. Tekanan boleh, tidak yang boleh, atau seandainya Anda ingin menjaga hati, oke lah. Tapi di dalam konteks Ibrani dikatakan ya, Mikol Mismar ya, ini adalah apa? Lebih dengan tingkat kewaspadaan yang penuh. Hati saudara harus dijaga. Ini saya mau masuk di dalam makna hati dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani, kata hati adalah lev atau lewaf ya. Maknanya adalah jauh lebih luas daripada sekedar perasaan. Kalau orang Indonesia namanya hati itu lebih banyak perasaannya. Hatiku sepertinya tertarik sama ya itu ya mas ya, sama dia lah itu perasaan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Rasanya aku tersinggung loh guys. Apa? Masa kemarin pelayanan yang kono di mangkake. Ya kita ya mesti pulang ya nanti makan sendiri lah Pak ya. Wah tapi aku sebenarnya semua nekon diri. Itu rasa Bapak Ibu ya. Hanya konteks tentang rasa. Tetapi kita mau katakan bahwa makna hati yang saya tekankan siang ini dalam konsep Alkitab dikatakan hati adalah pusat kepribadian manusia. Everything all. Seperti tadi dikatakan konsep ojiki di dalam konteks budaya Jepang. Hati mencakup pikiran, perasaan, kehendak, motivasi yang terdalam, atau hati nurani. Ini kalau di dalam bahasa konteks orang Latin, kalau kita bicara tentang hukum, inilah yang dinamakan dengan mens rea. Apa itu? Sikap terdalam yang mendasari seseorang itu untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Inilah yang harus dibuktikan dan diyakini oleh hakim bahwa benar-benar itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dia meyakini bahwa perbuatan pidana itu terbukti secara sah dan pasti dikatakan secara meyakinkan. Itu penting, kata-katanya selalu begitu. Jadi saya mau perluas, hati di dalam konteks Alkitab adalah mencakup pusat daripada aliran kehidupan yang keluar dari setiap pribadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kata hati terasa begitu penting ya di dalam Alkitab. Ya, kenapa? Kata hati ini diucapkan 900 kali dalam seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan 750 kali. Di dalam bahasa Ibrani, Mas. Di dalam kitab Perjanjian Baru dalam konteks bahasa Yunani dan Aramaik, maka dia disebutkan lebih kurang 150 kali. Ya. Dan di sana memakai konteks bukan lev atau levaf, tetapi kardia. Jadi kardia dalam bahasa Yunani, saudara tahu, penyakit kardiovaskular. Tahu nggak? Itu adalah penyakit tentang disfungsi-fungsi jantung, Mbak. Makanya penyakit kardiovaskular, tentang fungsi jantung yang memompa darah dengan normal atau tidak normal. Ini yang dimaksud dengan kardiovaskular. Nah, ini tentang perintah jagalah hatimu. Di dalam Amsal 4:23 kata jagalah berasal dari kata Ibrani natsal. Tadi saya sudah tekankan artinya apa? Menjaga dengan sangat hati-hati, melindungi seperti penjaga benteng, mengawasi sesuatu yang sangat amat luar biasa berharga. Ngerti maksud saya ya? Jadi hati saudara itu adalah tidak sekedar perasaan saudara, tetapi adalah pusat daripada kehidupan yang mencerminkan citramu. Apa yang tampak di dalam hidupmu, apa yang mengalir dari dalam dirimu, itu terpancar di dalam hati dalam konteks lewaf,
dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan untuk itu Alkitab katakan nazar, dikatakan nazar, ya. Untuk apa? Menjaga menjadi satu benda atau bagian yang amat sangat berharga, lebih daripada yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Jabrik kanan kiri, ayo jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Ini saya tekankan, ya. Kenapa? Kata-kata Ibrani ini dikatakan dari sana akan terpancar, atau totsaot artinya adalah apa? Sumber, mata air, atau asal daripada aliran itu sendiri. Jadi kalau saudara dalam hal ini ada di dalam konteks terkait dengan itu, maka di dalam hal terkait dengan totsaot, semua yang ada dari hati saudara, semuanya akan terjadi dan tersimpul dari apa yang ada dalam kehidupan saudara. Gambaran ini adalah seperti mata air di pegunungan, Bapak Ibu ya. Jika sumber air itu bersih, maka seluruh aliran sungai juga akan bersih. Jika sumber air tercemar, maka seluruh aliran menjadi tercemar. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Yesus berkata di dalam Injil Lukas ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Saudara dikasihi Tuhan, tadi saya sudah menyinggung tentang kardiovaskular. Saudara tahu kenapa begitu penting ya dulu ya tentang yang dimaksud dengan hati ya. Kalau mungkin orang bilang not liver ya, tetapi adalah jantung, heart ya. Ada seorang dokter kalau mau mengetahui keadaan tubuh seseorang, saudara tahu dia pakai apa, Bapak Ibu? Pakai stetoskop ya. Itu untuk memeriksa apa lah, Bapak Ibu ya? Ya, saudara mungkin tak ingatkan itu hal sepele ya. Karena kenapa? Untuk memeriksa jantung. Bapak Ibu, stetoskop pertama kali ditemukan oleh seorang dokter Prancis yang bernama René Laennec pada tahun 1816 di kota Paris. Pada masa itu, dokter biasanya memang betul memeriksa pasien dengan cara meletakkan telinga langsung ke dada pasien. Bapak Ibu, wah jadi dokter biar enak ya Mas Heru ya. Benar Mas ya. Tapi karena belum ditemukan loh Mbak Is ya. Jadi Bu Joko, dulu tuh kalau dokter di Prancis 1816 itu bukan sesuatu yang istilahnya harus membuat cemburu. Misalnya kalau seorang suami itu seorang dokter ya. Tapi biasanya kalau itu memang terjadi demikian pasti juga tidak diizinkan dulu untuk kuliah kedokteran ya Mbak ya. Betul ya, terutama yang laki. Betul ya. Yang perempuan juga sama ya Mbak ya. Nah itu dia untuk mendengar detak jantung itu harus apa? Harus mendekatkan pada dada pasien Bapak Ibu. Nah ini umpamanya ngantuk kan ya bisa keturun bisa ya kan, delok detak jantungnya itu kan memang benar begitu. Dan ini yang terjadi pada René Laennec pada tahun 1816. Sehingga pada saat itu juga harus memeriksa seorang perempuan yang mengalami kelainan pada jantung, maka dia mau tidak mau harus meletakkan dia pada dada pasien. Bapak Ibu bingung tuh René itu. Dibayarnya ya podo loh Mbak ya. Ini mau kon bayar mahal apa ya saru ya. Akhirnya dia terpikir Bapak Ibu. Dia akhirnya menggulung kertas saat itu ya menjadi satu bentuk tabung yang panjangnya sekitar 30 cm ya. Dan dia berpikir tentang satu benda yang detaknya bisa merambat melalui satu benda padat. Betul ya? Ini kan prinsip Alexander Graham Bell ya, bahwa itu bisa merambat melalui benda padat. Jadi begitu dia ditempelkan dengan gulungan itu Bapak Ibu, wah malah ternyata lebih akurat Bu. Malah dia akan lebih mendengar dengan jelas Pak. Ya, detak jantungnya betul. Duk, 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 duk. Wah ini berarti Bu Jaki kehidupannya sering ke diskotik. Ya. Tapi kok enak sing deg-deg plus waduh. Kelingan zaman awake dhewe opo? Bocah iki mesti setiap hari sering disambangi karo bang. Dan deg-degan terus kok. Ya toh Mas ya. Itu jantungnya deg-deg plus ya. Ya, guyon Bapak Ibu ya. Tapi memang betul. Ini adalah yang dikatakan bahwa melalui gelombang suara yang merambat ya. Dan pada saat itu teknis ini adalah merupakan teknis yang masih belum lazim ya Bapak Ibu ya.
Demikian juga apa yang tadi saya analogikan, ini adalah juga terjadi secara rohani Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan tidak pertama-tama melihat wajah saudara, tidak melihat pakaian saudara, tidak melihat jabatan saudara, tidak melihat perusahaan saudara, tidak melihat pelayanan hebat saudara. Tetapi Tuhan akan melihat yang pertama kali besok, apa Bapak Ibu? Juga sekarang Tuhan melihat, kita akan ada saya mau ingatkan satu kisah yang populer tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang artinya dipilih Tuhan. Kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini sebagai satu ilustrasi sederhana ya, bagaimana Tuhan itu memprioritaskan bukan apa yang tampak Bapak Ibu ya, bukan apa yang saat ini menjadi prestasi saudara, bukan apa yang sekarang ini kau kejar dalam hal apapun dalam hidupmu, tetapi Tuhan saat ini bekerja memberkati hidupmu. Dasarnya adalah Tuhan hanya melihat apakah hatimu berpaut pada Tuhan, apakah hatimu melekat kepada Tuhan, apakah hatimu seirama kepada Tuhan. Mari kita akan baca 1 Samuel. Andreas sudah ketemu? Kita akan pelajari bersama. Saya mengingatkan 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara tentu akan sangat populer ya. Di sini katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku, bagi Tuhan. Amin. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu berhikmat ya, berpolitik juga ya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ini adalah seorang kakak Daud yang paling sulung Bapak Ibu ya, Eliab. Lalu pikirnya, jadi ini masuk mulai dari yang paling tua sampai paling akhir gitu loh Bapak Ibu ya. Sehingga lalu pikirnya, wah sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah mungkin dia melihat saat itu seperti aktor dari Prima mungkin saja. Eliab, jangan, wah tinggi besar wajah Hindu, oke, ya kan? Wah dadanya kekar dan bidang tinggi putih. Luar biasa, mesti iki, mestinya raja ya Pak ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, amin. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, amin Bapak Ibu, amin. Ya, yang ke-8 Pak Andreas. Biar kita tahu sampai akhir. Lalu Isai memanggil yang kedua, Abinadab, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun juga tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Waduh, bagaimana? Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia.
Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu, orangnya nggak ada, orangnya nggak ikut kampanye. Ya, itu saja juga, yang kakaknya juga angon pedus, Bapak Ibu ya. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Pada saat dia datang dikatakan bahwa ia kemerah-merahan, Bapak Ibu ya, masih muda sekali, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi, siapa dia? Daud, di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada amin? Ini adalah satu kisah yang tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, yang di 14 Pak, kita cukup di 13. Saya mengingatkan saudara tentang kisah ini, bahwa benar problem terkait dengan apa yang dilihat Tuhan itu adalah apa yang tidak terlihat di dalam kehidupan dan dirimu. Tetapi Tuhan nyata sekali. 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia melihat hati, bukan sesuatu yang tampak. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk kepada beberapa tipe hati ya, ada jenis hati-hati manusia yang di hadapan Tuhan secara Alkitab. Saya mau masuk dulu di dalam konteks seberapa pentingnya ya kenapa kita bicara soal hati. Yang pertama kita bicara soal hati itu adalah saat manusia berdosa, saudara tahu, ini ada di dalam Kejadian 3 ya. Saat Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus, kemudian ada satu tanaman dan buah di tengah yang tidak boleh buahnya dimakan. Tetapi dikatakan kemudian Hawa datang dan iblis dalam bentuk ular memberikan satu dorongan karena sedemikian menarik, dan dikatakan bahwa ada satu provokasi bahwa apa? Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan sama seperti Allah. Bapak Ibu, begitu Hawa bimbang, kemudian dia akhirnya mengambil keputusan untuk tetap makan. Saya mau tanya Bapak Ibu, problemnya dari mana? Apakah cukup dari mendengar ataupun melihat dari mata barangnya baik, begitu istilahnya itu begitu menggiurkan untuk dimakan, begitu. Tetapi semuanya pasti timbul dari hatinya. Amin. Dan pada saat dia memakan buah pengetahuan dan dia memberikan juga kepada suaminya, Bapak Ibu Saudaraku, inilah kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, sehingga dengan demikian kita terpisah daripada tahta Allah Bapa di surga. Jadi problemnya sekali lagi ya, yang pertama masalah apa? Masalah hati kan? Amin, Bapak Ibu. Lebih jauh, coba kita lihat pada saat Nuh. Ada Kejadian 6 ayat 5 Pak. Coba lihat Pak, Kejadian 6 ayat 5. Kita mau lihat. Ini setelah semua boleh berjalan. Ya, pada saat kemudian dia juga memakan buah ini. Saudara tahu kisah tentang Kain dan Habel? Kenapa Habel dibunuh ya? Karena apa? Iri hati. Problemnya apa lagi? Masalah hati. Kasus yang pertama pembunuhan. Dikatakan demikian Kejadian 6 ayat 5. Ini saat Nabi Nuh ini ya. Ini adalah kejadian, ini konteks Nabi Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari mana? Kecenderungan hatinya manusia dari mana timbul kejahatan? Kecenderungan dari hati lagi. Sehingga Tuhan saat itu gelo banget menciptakan manusia. Sehingga dia katakan, dia mau memperbarui bumi. Sehingga orang yang sudah pernah diciptakan masa itu mau dimusnahkan semuanya. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu proses dalam sejarah keselamatan ya. Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada janji yang dinamakan proto-evangelium. Janji tentang apa? Saat manusia jatuh dosa, tetapi Tuhan izinkan dengan satu berita baik, bahwa suatu saat apa? Anak dan keturunan daripada perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Amin. Dan keturunan ular ini hanya akan bisa meremukkan tumitnya.
Ini adalah satu janji mengenai keselamatan yang pertama. Jadi Tuhan kita itu baik sekali, luar biasa. Nah, kita lihat ini zaman Nuh. Begitu itu terjadi, ini persoalannya kembali ke persoalan soal hati. Sekarang bagaimana di dalam konteks yang terkait pada saat di zaman Tuhan Yesus. Kita mau lihat di kitab Matius dalam hal ini bicara tentang hati. Pada saat perjanjian baru dikatakan demikian Bapak Ibu, sebab dari dalam, dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Diteruskan Pak ayat 22 Pak, berat komplit ada komanya. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Problemnya di mana, Bu? Hati lagi, Mas Andri. Amin. Tetapi Tuhan punya janji. Ini satu yang benar-benar membuat kita lega. Ini di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, supaya saudara tahu sih, mengapa begitu penting. Apakah hati ini berperan terhadap perjalanan sejarah keselamatan manusia, termasuk keselamatan saya dan saudara. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26, Pak. Bukan 3 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, kita baca sama-sama. 36 ayat 26. Ini ayat yang begitu penting untuk Bapak, Saudara, dan saya. Di sini dikatakan, jadi Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang berarti Tuhan itu bisa mengubah hati yang baru. Jadi kalau saudara mau selamat, tidak cukup hanya mengubah perilaku, rajin pelayanan, ya tidak cukup, ya kan? Sepertinya everything jadi anak penurut baik-baik saja, no. Tapi yang terpenting, yang paling hakiki, Tuhan bilang engkau harus mengubah hatimu. Tetapi Dia sanggup untuk memberikan hati yang baru. Kemudian puncaknya kemana? Roma 10 ayat 10. Ya, Roma 10 ayat 10. Ini puncaknya terkait dengan masalah hati dan keselamatan yang Tuhan izinkan. Apa yang dikatakan demikian tentang fungsi daripada hati, Bapak Ibu? Roma 10 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama kalau sudah dapat. Yo, 3, 2, 1. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan sekali lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul ya? Mulutmu ngomong, ngaku, tapi yang paling penting apa? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Amin. Jadi sudah saya hubungkan ya, mulai dari awal kejadian manusia sampai jatuh ke dalam dosa, sampai dengan karya keselamatan Kristus di kayu salib. Itulah janji yang dikatakan, janjinya karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Beri kemuliaan untuk karya Yesus Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Kembali Bapak Ibu, saya masuk ke dalam konteks yang terkait dengan ada beberapa jenis hati manusia. Ya, kita back to sana lagi Pak Andreas, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hati yang keras, Bapak Ibu. Hati yang keras, cepat saja. Ya, ini adalah hati yang tertutup terhadap Tuhan. Firman Tuhan sering didengar, tetapi tidak pernah masuk ke hatinya. Contoh dalam Alkitab siapa Bapak Ibu? Fir'aun. Berkali-kali Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Musa, tetapi hati Firaun tetap keras. Akibatnya apa? Ia menolak Tuhan, dan akhirnya dia mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Hati yang keras membuat seseorang menolak kebenaran. Banyak orang datang ke gereja, tetapi hatinya tetap keras. Akibatnya apa? Firman didengar, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau di sini tidak, ini nggak ada ini. Amin. Amin ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Orangnya siji lah. Hati yang terbagi. Hati yang ingin mengikuti Tuhan, tetapi juga ingin mengikuti dunia.
Bapak Ibu. Contoh yang terkenal adalah siapa? Yudas Iskariot. Ia mengikuti Yesus, ia melihat mujizat, ia mendengar pengajaran Yesus setiap hari, tetapi hatinya juga mencintai uang. Akhirnya apa? Ia mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Inilah bahaya hati yang terbagi, Bapak Ibu ya. Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan Mammon. Mas, hati yang terbagi, jenis yang kedua. Jenis hati yang ketiga, ini adalah begitu populer, Bapak Ibu ya. Mungkin saudara ya pasti tidak akan jauh dari konteks ini. Adalah hati yang terluka atau hati yang luka. Saudara, mesti kalau konteksnya ingat pada siapa, Bu Joko? Betharia Sonata, Bapak Ibu. Ketawa ya. Kenapa? Ya. Kenapa, Bu Joko? Ya, apa enggak ya? Kalau saya di karaoke, Bu Joko itu sudah beli tebel banget itu. Ya, sudah beli buku tebel. Saya itu saya enggak inisiatif loh, Mbak. Ya, dia sendiri tiba-tiba, beli buku tebel, Mbak. Itu isinya untuk apa? Untuk persiapan. Saya juga nggak mau kalah sama mereka. Yes, buku kandel banget ya, buku ya, semuanya isinya komplit Mbak. Ada yang barat populer, ada yang lagu-lagu Indonesia zaman dulu nostalgia, pokoknya komplit Bu Andreas. Tahu kan Bu Andreas juga tahu ya. Tapi kalau saya pikir ya, kalau mulai dia yospe karaoke lagunya apa? Kalangan kali aku mencoba, itu ya, selalu untuk mengalah, itu ya, itu ya. Sampai lagu dia yang terakhir itu ya, dulu segenggam emas. Loh, Mbak Es kok? Ya, emangnya pengalaman pribadi Mbak? Kau pinang aku, ya dah. Dulu bersumpah janji di depan saksi, namun semua gitu ya, hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita. Apa? Hati. Ya, Pak Andreas kan sepertinya juga dulu penggemar ya, Pak ya. Oh ya, Pak Andreas ya, Pak. Apa memang ini pengalaman pribadi, Pak? Ya, saya sudah tidak mengungkap masalah itu saudara-saudara loh, ya. Ya, saya tidak bermaksud untuk melakukan feeling the games lagi. Enggak, ya. Ini cuma untuk supaya kita jadi lebih santai lah untuk belajar di firman supaya nyantol gitu ya. Ini hati yang luka, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini hati yang dikhianati, diperlakukan tidak adil, disakiti orang lain oleh pengalaman masa lalu. Akibat hati yang menjadi seperti ini apa Bapak-Ibu? Menjadi pahit, menjadi penuh kemarahan, menjadi penuh kekecewaan. Contoh dalam Alkitab nyata yaitu tentang kisah hidup seorang Naomi, ya. Ia mengalami kehilangan dan kekecewaan karena kehilangan suaminya saat Israel kelaparan. Dia pindah ke Moab. Suaminya Elimelek dan dua anaknya Kilion dan Malion diambil Tuhan, sehingga dia menjadi seorang diri hanya dengan dua orang menantunya perempuan yang orang Moab. Tetapi kemudian dalam satu kisah di kitab Rut, ia membawa luka hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan hidupnya melalui Rut menantunya. Dan dari seorang yang berkata, dari seorang yang tadinya berkata, panggil aku Mara. Karena apa? Naomi yang sebelumnya adalah seseorang yang begitu mengkilap, begitu berharga, begitu dihargai. Tetapi oleh karena Tuhan sudah menghukum aku, maka panggil aku Mara. Karena apa? Artinya pahit, ya, artinya kecewa kepada hidupnya yang telah Tuhan pakai. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyelesaikan hidup Naomi pada saat dia boleh pada masa tuanya memeluk cucu yang bernama Obed. Ya, Obed adalah ayah Isai, ayah Daud, dan dari sanalah lahir Yesus Kristus. Dan artinya dia menjadi bagian dari janji keselamatan bagi umat manusia. Beri kemuliaan untuk Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Ini adalah jenis hati yang terakhir Bapak Ibu, hati yang diperbarui oleh
Tuhan. Inilah yang jadi, yang tadi saya katakan di dalam konteks Yehezkiel 36 ayat 26. Ini adalah janji Tuhan, ini membesarkan hati kita. Janji Tuhan ini ya dan amin. Saudara tidak pantas untuk kecewa dan khawatir, karena janji Tuhan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjadikan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu, kita harus mencontoh sikap daripada Daud ya dalam kisah untuk memperbarui hati. Bagaimana Daud, seorang manusia biasa, dia pernah jatuh dalam dosa yang sangat besar. Karena dosa Daud itu sebenarnya sudah tidak terampuni, dan upahnya adalah maut, karena dia seharusnya mati. Tetapi ia datang kepada Tuhan dan berkata dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Dan Tuhan memulihkan hidup Daud. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup untuk memperbaharui hati manusia. Yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menjaga hati menurut prinsip Alkitab, Bapak Ibu ya? Ada beberapa hal saya rangkum di sini. Adalah yang pertama adalah menjaga hati dengan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, manusia mudah dipenuhi dosa, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena apa? Kalau saudara baca firman ini akan berfungsi sebagai penyaring pikiran, penuntun keputusan, penjaga motivasi. Jadi ini penting, aplikasinya apa? Baca firman setiap hari, amin. Merenungkan firman Tuhan setiap hari, amin. Menjadikan firman menjadi dasar kebutuhan hidup saya dan saudara, amin. Haleluya. Yang kedua, menjaga hati dengan mengendalikan pikiran. Bapak Ibu, hati ini sering rusak karena pikiran yang tidak kita jaga. Jadi Alkitab berkata, ini sangat populer dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semuanya yang adil, semuanya yang suci, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Katakan apa? 3, 2, 1. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan akan turun ke hati, Bapak Ibu ya. Contoh, pikiran iri, hatinya jadi pahit ya. Pikirannya kotor, hatinya jadi rusak. Pikirannya negatif, hatinya gelap. Karena itu Bapak Ibu, menjaga hati dimulai dari menjaga pikiran. Yang ketiga, menjaga hati dari pengaruh dosa. Banyak dosa lahir dari hati yang tidak dijaga. Sehingga Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat 22 dan seterusnya. Jadi karena itu dosa harus dibereskan dulu segera, sebelum menguasai Bapak Ibu, menguasai kehidupan Bapak Ibu saudaraku. Yang keempat, menjaga hati dengan hidup dalam pertobatan. Hati manusia tidak selalu bersih, yes. Karena itu kita perlu pertobatan yang terus menerus Bapak Ibu. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 12 tadi. Ini adalah doa Daud untuk menjadikannya hatinya tahir dan memperbarui batin dengan roh Tuhan yang teguh. Karena pertobatan ini akan membuat hati Bapak Ibu saudaraku masuk untuk diperbarui, masuk untuk dilembutkan, dan untuk dipulihkan. Amin. Ini yang paling penting. Tanpa pertobatan, hati kita akan menjadi keras, dan akhirnya kita akan mati rohani. Yang kelima, yang terakhir, menjaga hati dengan hubungan yang benar dengan Tuhan. Hati dijaga bukan hanya dengan disiplin Bapak Ibu, tetapi dengan kedekatan kepada Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang hidup dengan Tuhan, pasti dia akan lebih peka terhadap dosa. Dia akan lebih mudah untuk mengampuni sesama. Dan Tuhan akan memberikan hati yang lebih lembut dengan lebih daripada orang lain. Yang terakhir, kesimpulannya apa? Saudara-saudara dikasih Yesus, hari ini kita boleh belajar satu kebenaran sederhana, tetapi sangat dalam. Apa itu? Tuhan melihat hati kita. Banyak hal dalam hidup bisa kita sembunyikan dari manusia. Orang bisa melihat penampilan kita, kata-kata kita, kehidupan kita, kebanggaan kehidupan pekerjaan kita, bahkan kehebatan pelayanan kita. Tetapi Tuhan selalu melihat hati kita.
Jika hari ini hati kita dipenuhi kasih kepada Tuhan, kerendahan hati, pengampunan dan kebenaran, maka hidup saudara akan memancarkan kehidupan yang diberkati. Tetapi jika hati kita dipenuhi kepahitan, iri hati, kesombongan dan dosa, maka perlahan hidup kita juga akan rusak dengan sendirinya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak untuk kita boleh menjaga hati kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu, yang adalah tentang dua tokoh besar di dalam teologi modern. Yang di sebelah kanan, mungkin kalau saudara sudah sangat paham dengan yang namanya Billy Graham. Dia adalah seorang dalam aliran teologi di abad ke-20, adalah mewakili kelompok Arminian namanya. Dan sedangkan yang satu sebelah kiri adalah ada seorang teolog yang menjadi lawan berat ya pada saat itu, karena dia mewakili kelompok yang dinamakan dengan Calvinis. Dia adalah yang bernama R.C. Sproul. Dua tokoh ini adalah kebetulan ada di era yang sama, Bapak Ibu ya. Mungkin kita mau tahu ya, seberapa ketegangannya seberapa ya. Apa yang membuat mereka menjadi tokoh antagonis yang benar-benar saat itu boleh dikatakan tidak mungkin akan bisa diperdamaikan ya. Mungkin ada satu tabel Pak Andreas supaya teman-teman menjadi sedikit tahu lah ya. Apa sih yang dimaksud dengan teologi Arminians dan Calvinis? Perbedaannya apa ya? Dan apa yang menjadi kesamaan mereka? Ini Bapak Ibu ya, supaya saudara tahu. Yang sebelah kiri ini Calvinis. Jadi dikatakan semuanya itu, keselamatan itu semuanya total dari kedaulatan Allah. Ini adalah ajaran dari Johannes Calvin ya. Kita lihat Calvinis. Yang sebelah kanan adalah Arminian. Ini dari Josephus Arminius, ini seorang teolog dari Belanda ya. Dia menyatakan bahwa orang itu sejak lahir mempunyai kehendak bebas ya. Ini kalau untuk Calvinis katakan itu kedaulatan daripada Allah. Orang lahir itu untuk merespon keselamatan, maksudnya ya, itu sepenuhnya ada pada Allah. Artinya orang nggak bisa nolak. Tapi kalau orang Arminian mengatakan itu kehendak free will, orang bisa merespon untuk diselamatkan atau tidak. Sehingga pada tahap yang pertama dikatakan God chooses, maka dikatakan Allah itu memilih. Tetapi kalau Arminian mengatakan oh tidak, itu manusia yang untuk memilih tentang panggilan keselamatan itu. Kemudian dikatakan total depravity ataupun kerusakan total sejak jatuh ke dalam dosa. Apakah kerusakan total itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan untuk kita ini disodori dengan keselamatan atas kasih karunia? Orang Calvinis bilang kerusakan total itu akan senantiasa membawa kita untuk ditawari dengan keselamatan, dan pasti keselamatan itu akan terjadi. Tetapi kalau orang Arminian no, di sana ada kehendak untuk bebas untuk memilih atau tidak. Nah, ini yang paling penting adalah anugerah tidak dapat ditolak. Jadi kalau orang Calvinis katakan kalau Tuhan memberi kasih karunia bahwa Tuhan lahir untuk semua orang, ya anugerah itu nggak dapat ditolak. Tetapi kalau orang yang dikatakan Arminian, irresistible grace, anugerah itu dapat ditolak. Dan ini yang paling tajam bisa katakan begini, eternal security, sekali selamat tetap selamat. Amin. Ini orang Calvinis. Tapi kalau orang Arminian katakan can't fall away, bisa kehilangan keselamatan. Nah kalau saudara terima keselamatan ternyata sampai naik Bu ya, saudara tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kerjakanlah keselamatanmu. Allah saudara suatu saat dikatakan oleh Tuhan bisa tetap dapat keselamatan. Karena dikatakan saudara dikatakan sedemikian. Tapi satu hal yang sama di antara mereka adalah apa? Mereka agreed on that the Bible is God's word, bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau dicari di Alkitab gimana Pak Joko? Dua-duanya tercantum Bapak Ibu, hebat ya Tuhan dia. Dua-duanya tercantum, dasarnya dua-duanya ada. Artinya akal hitam itu memang tidak bisa untuk diteologikan dengan pikiran, karena itu pikiran Allah Bapak Ibu. Satu hal yang mempersatukan, kembali back to basic Pak ya. Ada satu kejadian, karena kedua tokoh ini pernah bertemu pada tahun 87 di satu kota yang namanya Nashville di Ontario. Nah di Nashville tahun 87 ya, R.C. Sproul ini dia diundang dalam satu perhelatan besar. Nah pada saat sesi tanya jawab ya, orang kan tahu ya, kalau dia diberi pertanyaan di forumnya Sproul, pasti apa? Orang akan menjatuhkan Billy Graham, amin, ya kan? Sproul pun juga akan mengemukakan teologinya, ya, yang tentu saja bertolak belakang, sangat tajam dengan Billy Graham. Dia mengkritisi semua yang terkait dengan kegiatan pelayanan penginjilan Billy Graham. Ada seseorang yang punya pertanyaan nyeleneh, Pak. Tanya dia, Pak Sproul, yes, saya mau tanya Bapak. Oh siap.
Mungkin Pak Spro baru saja menjawab satu pertanyaan yang berapi-api, yang menyatakan dia begitu tegang sekali ataupun begitu tajam sekali perbedaannya dengan Billy Graham. Bapak, pertanyaan saya sederhana. Apakah Bapak Spro suatu saat nanti dipanggil Tuhan akan bertemu dengan Billy Graham? Tahu maksudnya Bapak Ibu? Coba bayangkan suasananya Mas Andri. Sproul itu sejenak saja dia dalam beberapa waktu 5 detik dia berdiri dan dia mengangkat mic-nya. Dia mengatakan dengan lembut namun tegas, tidak. Apa reaksi kalau saudara saya itu datang? Sebagai seorang penginjil besar, masa dia bisa punishment dengan orang lain, ya? Apakah perbedaan ini sedemikian dia membuat kebencian dia dengan Billy Graham sehingga mungkin dia mengatakan bahwa aku saja yang akan dipanggil dan ke surga, berarti aku yang benar dong, Billy Graham tidak benar, dia nggak akan masuk surga. Mungkin yang ada di benak saudara juga seperti itu kan ya? Beberapa detik pertanyaan itu menggantung, forumnya diam lengang Bapak Ibu ya, karena pada mikir. Sampai kemudian Sproul mengangkat mic-nya dan katakan, saudaraku, aku tidak akan melihat Billy Graham karena saat kami datang pulang ke rumah Bapa, Billy Graham itu ada di dekat sekali dengan tahta Bapa di surga. Sedangkan aku Sproul, kedudukanku jauh, sehingga aku nggak bisa lihat, nggak bisa ketemu sama Billy Graham. Tahu Bapak Ibu pertanyaan ini ya, pernyataan ini. Mengapa aku nggak bisa lihat Billy Graham? Karena Billy Graham ada dekat dengan tahta, dia orang terkemuka. Aku ini siapa? Meskipun aku juga ada di surga, tapi aku nggak bisa lihat karena saya di urutan yang non-VVIP. Saya di paling belakang. Saya tidak semulia Billy Graham. Ada satu pesan moral ya. Apa? Kerendahan hati. Apakah perbedaan harus membuat seseorang harus bertarung sampai mati? No. Kita boleh belajar siang ini bahwa kita harus bisa menjaga hati. Dan contoh ini ada pada mereka, orang-orang besar yang dipakai Tuhan untuk memberikan satu teladan tentang bagaimana kita boleh menjaga hati.